Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin wa tawaffana muslimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita pergunakan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Nasuihul Ibad karya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan doa dan Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususun ila Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kali ini kita akan membahas tema yaitu energi syukur dan sabar. Waqala, dan berkata ba'dul ulama, sebagian ulama, al-imanu sinfan, iman itu ada dua macam atau dua bagian. Sinfun, bagian pertama, asyukru, yaitu di dalam bersyukur. Wasinfun, dan satu bagian lagi, as-sabru, yaitu dalam kesabaran. As-syukru wa amma syukru, dan adapun yang disebut bersyukur itu as-syukru huwa ijra'u a'dha ila mardatillah wa ijra'ul mal fi sabilillah. Adapun pengertian bersyukur itu adalah menggunakan semua fasilitas, semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah, dan menggunakan wa ijra'ul mal fi sabilillah, dan menggunakan harta di jalan Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagian ulama berkalam bahwa iman itu terbagi menjadi dua bagian atau dua macam. Satu bagian dari keimanan itu ada di syukur kita. Jadi ketika kita
mengaku beriman kepada Allah, maka bersyukur itu adalah separuh dari keimanan itu sendiri. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita buka ayat-ayat tentang syukur, itu hampir semua surat mesti ada itu, Pak. Jadi kalau ada 114 surat, itu setiap surat di Al-Quran itu pasti ada pesan tentang bersyukur kepada Allah. Bahkan ada satu surat namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu lebih dari 80 ayat. 31 ayat itu mengingatkan kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Ada ayat yang diulang-ulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Supaya kita tidak mendustakan nikmat Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa makna bersyukur itu? Asyukru wa ij'al a'dha fi mardatillah, yaitu menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu makna bersyukur, Pak. Jadi nggak bisa kita memahami bersyukur itu hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Selain kita membaca alhamdulillah, maka harus ada pembuktian. Kalau nikmat itu berupa kesehatan umpamanya, selain kita membaca alhamdulillah, harusnya bertambah sehat kita itu menambah ketaatan, harus menambah ibadah. Kalau kita diberikan nikmat berupa rezeki, berupa harta benda, selain kita mengucapkan alhamdulillah, maka bertambah harta, harus bertambah sedekah, harus bertambah dermawannya. Kalau ada orang bertambah harta, hanya baca alhamdulillah, tapi enggak nambah sedekahnya, malah nambah pelitnya, maka sesungguhnya itu belum bersyukur kepada Allah. Ya. Atau bersyukur kita dikasih umur panjang oleh Allah. Enggak cukup hanya kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Harusnya bertambah umur, juga harusnya menambah kebaikan, menambah ketaatan. Itu yang dimaksud asyukru wa ij'ul a'dha fi mardatillah wa ij'ul mal fi sabilillah. Makanya sangat tidak pas kalau ada orang membuat acara syukuran gitu ya. Kan kita sering tuh ya, ada acara-acara syukuran, syukuran milad atau syukuran apa gitu. Niatnya pasti baik karena niat bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dalam konsep acara itu tidak bernilai ibadah, tidak bernilai kebaikan, maka itu bukan acara syukuran. Malah bisa dikatakan acara kufuran. Semuanya nih, ada orang mensyukuri nikmat umur, lalu dia membuat acara apa? Konser musik 7 hari 7 malam. Ya. Kan ada acara mubazir di situ. Acaranya sih syukuran, tapi kalau di dalam acara itu memubazirkan harta, apakah mubazir harta itu nyenengin Allah? Apakah mubazir harta itu merupakan kebaikan? Kan tidak. Apalagi kalau kita buka dalam Quran, innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Mubazir itu temannya setan. Mana mungkin orang niatnya bersyukur kepada Allah, tapi pada saat itu dia berkolaborasi dengan sifat-sifat setan. Mubazir itu menghambur-hamburkan harta yang kurang ada faidah. Itu kan termasuk perbuatan-perbuatan setan itu. Ya. Nah, setelah sudah dibuktikan dengan perbuatan, maka kita harus meyakini. Ada tasdikun bil qalbi. Kita yakini bahwa semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya bukan karena kompetensi diri kita, bukan karena usaha kita, tapi itu adalah karena pertolongan Allah. Jadi kalau umpamanya kita jadi orang berhasil, jadi orang sukses itu ya, jangan kita mengatakan itu karena usaha kita. Tapi yakini keberhasilan kita itu hakikatnya karena pertolongan Allah. Ya, itu namanya tasdikun
bil qalbi. Karena kalau orang merasa atau menganggap kesuksesan, keberhasilan itu karena usahanya sendiri, akhirnya muncul sifat sombong. Ya. Akhirnya dia muncul seolah-olah gitu, seolah-olah hasil yang didapatkan itu karena usahanya sendiri. Padahal di balik usaha itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Allahu, dan Allah berfirman fi hadisil qudsi, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai fal yakhruj minad dunya wal yatlub roban siwaya. Nah, ini dikuatkan dalam hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis Nabi, Pak? Kalau hadis qudsi itu adalah firman Allah tapi tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Ya. Hadis qudsi itu firman Allah yang diucapkan oleh lisan Nabi dan maknanya itu langsung dari Allah. Itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis Nabi mencakup 3 definisi atau 3 unsur. Ada qaulun Nabi, ada fi'lun Nabi, ada takrirun Nabi. Ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada diamnya Nabi. Itu hadis Nabi. Ya. Dan hadis qudsi itu kalau dalam kekuatan hukum atau kekuatan dalil, Pak, itu satu turunan di bawah Al-Quran. Setelah itu, setelah Al-Quran, hadis qudsi baru hadis Nabi. Ya, nanti di bawah hadis Nabi ada namanya asar. Asar itu makalah sahabat. Nanti di bawahnya ada tabi'in, ada tabi'in, baru ulama-ulama salafus soleh. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, dan walam yasbir ala balai, dan tidak bersabar atas ujian-ujianku, fal yakhruj minad dunya wal yatlub roban siwaya. Silahkan mencari Tuhan selain aku dan keluarlah dari bumiku ini. Artinya apa, Pak? Allah sangat murka kalau ada manusia dalam hidupnya itu tidak bersyukur dan tidak bersabar. Allah marah, Allah nyuruh orang itu supaya keluar dari bumi ini dan suruh cari Tuhan selain Allah. Emang bisa kita keluar dari bumi Allah? Bumi ini seluruhnya milik Allah. Mau kemana itu ya? Atau kita cari Tuhan selain Allah, ya berarti Allah nggak mengakui kita sebagai hambanya. Maka salah satu tanda hamba Allah itu adalah hamba-hamba tersebut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, Allah murka kepada orang yang dalam hidupnya tidak sabar. Jadi bukan hanya tidak bersyukur, tapi nggak sabar juga gitu. Ya. Padahal kalau bicara kehidupan ini, Pak, nggak mungkin hidup ini kita tuh senang terus, dan juga nggak mungkin hidup ini kita susah terus. Kan di dunia ini selalu isinya kan 2 macam. Kalau nggak senang ya susah, kalau nggak susah ya senang. Nggak mungkin di dunia ini senang terus. Jadi kalau hari ini ada orang kok kepingin hidupnya senang terus, Pak, harusnya jangan di dunia, suruh pindah ke surga aja. Baru di surga itu senang terus. Ini kan dunia bukan surga, nggak mungkin senang terus kita, Pak. Atau ada orang ngomong, tapi kan aku di dunia susah terus nih. Nggak mungkin juga di dunia susah terus, karena yang susah terus itu nanti di neraka. Kan ini dunia bukan neraka, dan ini juga dunia bukan surga. Berarti dunia ini perpaduan antara surga dan neraka. Kadang senang, kadang susah. Itulah normalnya kehidupan dunia. Jadi maka kalau dikasih kenikmatan, bersyukur. Ya kalau dikasih kesulitan, ya kita bersabar. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibun li amril mu'minin idza an'amallahu bi ni'matin fa huwa alhamdulillah wa huwa khair. Ya. Wa idza asabatu musibah
qala inna lillah wa huwa khair. Rasulullah bersabda, ajibun li amril mu'minin. Aku tuh heran terhadap semua urusan yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Ajib, kata ajib itu adalah kata heran, Pak. Aku tuh heran dengan semua masalah yang dialami oleh orang yang beriman. Semua masalah yang dialami oleh orang beriman, semuanya baik, kata Nabi. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur, itu baik. Kalau dikasih kesulitan dia bersabar, itu baik. Berarti yang enggak baik yang mana? Yang enggak baik yang ketika dikasih kenikmatan lupa diri. Dan ketika dikasih kesulitan dia tidak bersabar. Jadi tidak ada dalam hidup orang beriman itu enggak baik, itu enggak ada, Pak. Semuanya baik, tergantung bagaimana cara kita menghadapi persoalan-persoalan hidup itu. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kan dalam memahami makna hidup ini kan nggak bisa kita hanya melihat dari logika kita, dari akal, ya, dengan akal kita. Kan nggak bisa kita melihat persoalan-persoalan hidup ini hanya ukurannya, ukuran pikiran dan logika kita. Nggak selamanya yang menurut kita ini nggak baik, itu nggak baik menurut Allah. Dan juga nggak selamanya yang kita anggap baik, itu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mamanya ada orang minta dikasih sehat, Pak. Tiba-tiba Allah kasih penyakit. Kalau kita menggunakan logika dan akal kita, pasti kita akan mengatakan sakit itu nggak baik. Orang pasti akan berpikir dengan logik, mana mungkin sakit itu baik. Orang jelas-jelas sakit itu makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, paling tidak berobat ke dokter yang nguras isi kantong gitu. Mana sisi baiknya? Kalau kita melihat sakit itu hanya dengan logika, dengan perasaan kita, dengan akal kita. Tapi coba tundukkan akal kita, Pak. Tundukkan sejenak akal kita. Lalu yang bicara adalah keimanan kita. Ya, bisa jadi yang nggak baik menurut kita itu bisa jadi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa sisi baiknya dari sakit, Pak? Ini paling tidak, ya, paling tidak dengan kita diberi sakit oleh Allah, itu sebetulnya cara Allah untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada kita agar kita bisa menghargai kesehatan. Coba sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, kapan kita tahu harga sehat itu mahal, Pak? Kalau nggak saat sakit. Kan itu sisi apa? Sisi baiknya, sisi hikmah. Gitu ya. Orang kalau dikasih sehat terus, Pak, dia nggak tahu harga sehat itu mahal, Pak. Tapi begitu dikasih sakit, baru 1 minggu saja, sudah terkuras itu isi kantongnya. Baru dia sadar, ya Allah, baru 1 minggu, ya Allah, saya kerja 1 bulan habis buat berobat. Baru sakit 1 minggu, Pak. Lah ini kita sehat, dari mulai bayi sampai sekarang udah berpuluh-puluh tahun, harus bayar ke Allah, sanggup nggak kita? Nggak akan sanggup. Cuma kan nggak semua orang kan bisa mengambil hikmah itu. Karena hikmah itu, Pak, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nggak semua orang bisa mengambil hikmah. Ya. Apa sih hikmah itu? Kalau kita buka dalam tafsir, al-hikmatu allati fiha khairon katsira. Hikmah itu yang sesuatu yang di dalamnya itu banyak kebaikan. Kan kita sering ngomong sama teman kita, sama sahabat kita, umpamanya sahabat kita lagi ditimpa musibah atau dikasih ujian, kita sering ngomong, yang sabar Mas, yang ikhlas ya Mas, ambil hikmahnya. Maksudnya ambil hikmahnya itu apa? Ambil sisi baiknya. Mesti ada hikmah di balik peristiwa. Nggak mungkin Allah itu membuat sesuatu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Itu kalau kita buka dalam Al-Qur'an
Surat Al-Baqarah 269. Yu'til hikmah. Allah itu akan memberikan hikmah, memberikan kebaikan itu mayyasha kepada orang-orang yang dikehendaki. Maksudnya mayyasha itu apa? Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Makanya nggak semua orang, Pak, bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa. Ya. Kadang ada orang, Pak, justru di saat orang itu lagi mendapat kesulitan, malah hikmahnya dia malah berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi ada juga orang yang sudah dikasih kesulitan-kesulitan, malah nggak sadar-sadar juga. Gitu ya. Sambil contoh, Pak. Waktu pandemi COVID, kurang lebih berapa lama kemarin tuh? Ada 2 tahun ya. Coba, kita ngerasain sesuatu yang nggak nyaman kan? Di pikiran kita, ketemu orang, kadang ada was-was, ada ketakutan. Dan ngaji kayak gini belum tentu dibolehkan pada saat itu. Ya. Kalau kita hanya melihat sesuatu itu hanya dari makna fisikalnya, masalah lahiriahnya, nggak mungkin kita bisa mengambil hikmah. Nggak bisa kita mengambil sisi kebaikan dari pandemi COVID itu. Tapi kalau kita mencoba untuk menundukkan akal kita, perasaan kita, lalu kita melihat sesuatu itu dengan spiritual, dengan keimanan kita, paling tidak kita orang beriman akan bisa mengambil pelajaran, akan bisa mengambil hikmah dari peristiwa pandemi itu, Pak. Coba paling tidak apa, Pak? Ketika Allah menurunkan pandemi COVID itu, sebetulnya itu cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahakuasaannya, kemahabesarannya, supaya manusia nggak besar kepala. Dan terbukti kan, hanya cuma dikasih pandemi COVID yang nggak nampak oleh mata, dunia dibuat tidak berdaya, Pak. Dan akhirnya kita sadar betapa manusia itu sangat lemah, betapa manusia itu nggak punya kekuatan, hanya Allah lah yang maha kuat, hanya Allah lah yang maha besar. Buat orang-orang yang bisa mengambil hikmah, harusnya setelah COVID dia nggak besar kepala, Pak. Karena yang pantas dibesarkan tuh hanya Allah. Tapi kan ada orang yang nggak bisa mengambil pelajaran itu. Ya, tetap aja setelah COVID ya besar kepala juga, sombong-sombong juga gitu. Karena memang hikmah itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah berikan hikmah, sesungguhnya orang itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang amat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah orang itu bisa mengambil pelajaran dari satu peristiwa kecuali ulul albab, orang-orang yang cerdas akalnya. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu waqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yashkur, barang siapa yang selalu bersyukur ala ni'matillah, terhadap nikmat-nikmatnya Allah, maka yazdadullaha al-barokah, maka Allah akan menambahkan keberkahan. Ya, salah satu manfaat dari bersyukur itu tambahnya keberkahan. Ya, jadi kalau ada ayat barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka aku tambahkan. Tambah di sini itu bukan tambah jumlah, Pak. Tapi yang ditambah adalah keberkahannya. Jadi jangan sampai nanti kita protes sama Allah. Ini aku sudah bersyukur tapi kok gajiku nggak nambah-nambah. Yang ditambah bukan apa? Bukan jumlah. Ya. Bukan jumlah uangnya gitu loh. Bukan jumlah gajinya, yang ditambah itu keberkahan. Ya. Dan kalau yang ditambah itu adalah keberkahan, insya Allah kalau rezeki itu sudah berkah, walaupun sedikit akan cukup. Ya. Hari-hari ini banyak orang protes. Mosok Pak Ustadz, rezeki kalau berkah walaupun sedikit cukup. Faktanya
sudah banyak saja belum tentu cukup. Kan argumen-argumen orang sekarang kan seperti itu, Pak. Karena apa? Karena memahami berkah hanya dipahami dengan pemahaman logika, dengan pemahaman-pemahaman apa? Rasio, dengan pemahaman akal. Kalau bicara rasio, kalau bicara logika, nggak akan ketemu, Pak. Ya mana mungkin gitu. Sesuatu sedikit kok cukup, sementara yang banyak aja belum tentu cukup. Kan itu ungkapan logika. Maka memahami bahasa berkah itu jangan didekati dengan pendekatan intelektual, jangan dipahami dengan pemahaman akal, tapi harus dipahami dengan pendekatan spiritual, pendekatan iman. Ya. Rasulullah sendiri kalau berdoa selalu yang diminta itu keberkahan. Apa sih makna berkah itu? Al-barokah ziyadatul khair was sa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan tambahnya kebahagiaan. Itu berkah. Ya, jadi kalau hidup kita ini mau dikasih berkah, berarti kuncinya apa? Yang ditambah tuh kebaikan kita. Ya, semakin hidup ini banyak berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan berbanding lurus dengan keberkahan. Dan keberkahan itu akan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Coba kalau kita buka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Pak. Rasul kalau berdoa apa? Inni as'aluka hayatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku hayatan thayyibah, hidup yang penuh dengan kebaikan. Jadi yang diminta Rasulullah itu berikan hidup yang penuh dengan kebaikan. Kenapa Rasulullah minta supaya hidupnya itu dipenuhi dengan kebaikan? Ya karena kebaikan itulah yang disebut dengan keberkahan. Ya. Kalau udah berkah, Pak, insya Allah Allah cukupkan. Mau saya kasih contoh? Ya, mau saya kasih contoh? Kita tahu, Pak, hewan yang namanya sapi. Kemarin Idul Korban di dunia berapa juta sapi dipotong itu, Pak. Dan setiap hari, walaupun nggak Idul Korban, saya yakin ada sapi yang dipotong, Pak. Loh kok bisa tahu? Ya lihat aja kalau kita masuk rumah makan Padang, mesti ada rendang, kan, Pak. Berarti setiap hari sapi itu dipotong. Sementara tahu nggak Bapak? Secara statistik, kelahiran sapi itu setahun cuma 1 kali. Dipotongnya setiap hari, Pak. Logikanya apa? Tuh. Logikanya sapi itu nggak akan cukup. Sapi itu habis lah. Masa setahun lahir 1, 2 itu, dipotongnya setiap hari. Belum lagi Idul Korban, jutaan sapi dipotong. Pertanyaannya, pernah nggak kita dengar berita di dunia kekurangan sapi, Pak? Nggak pernah, kan? Coba kita undang 100 profesor di sini, Pak. Suruh kalkulasi itu. Kira-kira bisa nggak itu? Kalau sapi setahun lahir cuma 1, dipotongnya setiap hari, tapi sapi nggak pernah habis. Nah, jawabannya, kenapa kok sapi itu nggak habis? Kenapa sapi kok selalu cukup? Inilah jawaban, karena sapi itu salah satu binatang yang dikasih berkah oleh Allah. Ya. Kenapa sapi itu dikasih berkah? Ya karena sapi itu salah satu hewan yang banyak memberi manfaat terhadap kehidupan manusia. Coba, apa yang nggak bisa kita ambil manfaat dari sapi, Pak? Kotorannya sapi saja lebih manfaat daripada kotoran kita. Ya, dari kotoran sapi, kemudian orang punya ide untuk membuat pupuk kandang. Berdirilah pabrik perusahaan. Dan dari pabrik perusahaan, banyak orang mendapat pekerjaan, Pak. Mungkin di dunia ini, jutaan orang bisa dapat pekerjaan, Pak, karena kotoran sapi. Itu baru kotorannya. Ya. Belum dagingnya, belum, ya banyaklah kita bisa manfaatkan itu. Jadi kenapa sapi itu dikasih berkah oleh Allah? Ya karena sapi itu binatang yang selalu memberi manfaat. Berarti kalau hidup ini mau berkah, ya kuncinya itu, hidupnya harus memberi manfaat buat orang lain. Jangan hidup ini nyusahin orang gitu.
Jangan hidup ini nyebelin orang, jangan hidup ini nyakitin orang. Insya Allah hidup ini berkah. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ketika kita memberi manfaat kepada orang lain. Ya, paling tidak kita belajar terus untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya, nggak bisa berbuat baik dengan banyak orang, ya kita belajar untuk berbuat baik kepada sedikit orang. Nggak bisa berbuat baik dengan sedikit orang, paling tidak jangan menyakiti orang. Ya, fastabiqul khairat. Kalau itu bisa kita lakukan, Pak, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Dan kalau sudah berkah, yakinlah walaupun sedikit insya Allah cukup. Seperti binatang sapi tadi. Ada sebaliknya sapi. Setahun lahir 3 kali, Pak. Kalau sapi setahun cuma sekali, dipotongnya setiap hari. Nggak pernah habis sapi. Tapi ada hewan yang setahun itu bisa lahir 3 kali, Pak. Tapi nggak pernah nampak, nggak pernah ada. Ya. Kira-kira binatang apa itu, Pak? Yang setahun lahir 3 kali. Kucing kampung itu lahir bisa setahun 3 kali, Pak. Dan nggak ada namanya kucing itu lahir cuma satu tuh nggak ada. Kucing tuh lahir tuh pasti rata-rata nih 3, kadang lebih dari itu. Kucing-kucing kampung bisa sampai 5, bisa sampai 6. Ya. Coba kita lihat, Pak. Pernah nggak dunia ini dipenuhi sama kucing? Kalau sapi disembelih, dimakan. Lah kalau kucing diapain? Lahirnya kita lihat ada 6, ada 7. Tapi setelah itu pada kemana, Pak? Mungkin kita bilang, oh itu Pak, pada di jalan ditabrak mobil, Pak, motor. Kebanyakan yang ditabrak di jalan itu bukan kucing, Pak. Tikus itu, tikus got itu. Tapi kucing kemana? Nah, ini sebuah gambaran kalau rezeki itu nggak berkah, walaupun banyak, ya nggak cukup-cukup. Gitu ya. Jadi maka disinilah pentingnya kita itu bersyukur kepada Allah. Jadi akhirnya kalau hidup ini memang mau dikasih berkah oleh Allah, ya kuncinya kita harus bersyukur kepada Allah. Ya, artinya bersyukur tadi ya, bersyukur itu adalah kita menggunakan nikmat Allah ini untuk nyenengin Allah. Jangan kita menggunakan nikmat Allah ini justru malah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan salah satu cara bersyukurnya Rasulullah, Pak. Ya. Justru Rasulullah mensyukuri semua nikmat Allah itu ya dengan beribadah kepada Allah. Ya. Kalau kita kan kadang bersyukur ya, sering kita lakukan dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi nggak ada menambah ibadah. Kalau Rasulullah justru bersyukurnya Rasulullah itu dengan Rasulullah memaksimalkan ibadah. Kan pernah kan dalam satu riwayat Ibunda Aisyah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau pakai bahasa kita tuh, ngapain sih engkau ibadah malam sampai jidatmu kapalan, sampai kakimu bengkak? Kan engkau pasti masuk surga. Engkau kan pasti diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain ibadah malam sampai sehebat itu? Coba, apa jawaban Rasulullah, Pak? Afala an akuna abdan syakur. Wahai istriku, ini jawab Nabi, apakah aku enggak boleh kalau aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Berarti bersyukurnya Rasulullah bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, tapi langsung dibuktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di puncak dari syukur itu apa? Yaitu beribadah. Puncak dari bersyukur itu adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, maka bersyukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, artinya tidak bersyukur, maka Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, dengan kita beribadah, dengan kita selalu berbuat kebaikan, sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Pak, itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ini seperti hari ini kita sholat, hari ini kita ikut pengajian. Kan sebetulnya yang untung bukan Allah. Ya untung ya diri kita. Kalau hari ini kita nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau ngaji sekalipun, sebetulnya yang rugi juga bukan Allah. Ya, karena baik dan buruk itu akan kembali pada diri kita. Allah itu nggak butuh kita, tapi kita sesungguhnya yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ini dikuatkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-78. Dialah Allah yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya dan saat itu manusia tidak mengerti apa-apa. Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati nurani agar manusia itu pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita mau merenungi nikmat Allah, Pak, sesungguhnya nikmat Allah itu bukan hanya berupa materi, bukan berupa harta, ya. Ada nikmat-nikmat Allah yang kadang kita lupakan. Apa itu, Pak? Kita jadi manusia. Ya. Kita jadi manusia itu sudah merupakan nikmat Allah. Karena dulu kita nggak pernah pesan jadi manusia, kan? Berarti kan haknya Allah kalau Allah nggak menciptakan manusia. Tapi kan faktanya kita diciptakan Allah sudah menjadi manusia. Ya. Cuma ini kan kadang sering dilupain. Jadi orang tuh baru bersyukur kalau nerima uang, pangkatnya dinaikkan, baru dia bilang, iya aku dapat nikmat. Padahal kita jadi manusia itu sudah merupakan nikmat Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sangat sempurna. Ya. Coba kita lihat, Pak. Secara jasmani kita, secara fisik kita saja. Kalau mau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, pasti kita lebih sempurna. Dan Allah menciptakan kita ini, Pak, Allah rawat dengan sedemikian rupa. Yang ada di badan kita ini dirawat oleh Allah. Belum lagi Allah ngasih rezeki, ngasih nafas. Coba kalau nikmat badan kita ini enggak dirawat oleh Allah, Pak, berantakan semuanya, Pak. Coba lihat nih, di atas kepala rambut itu bisa panjang, kan? Kenapa rambut alis ini enggak ikut panjang? Siapa yang ngerawat? Pernah bayangin nggak kalau rambut alis juga ikut panjang? Coba. Hidung madepnya selalu ke bawah. Pernah bayangin nggak kalau menghadap ke atas? Ya. Terus kita mau merenungi nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita nggak akan bisa menghitung berapa banyak Allah kasih kenikmatan. Belum nikmat sehat, belum nikmat kita dikasih iman, Islam. Ni'amullahi alal ibadi katsirah wa ajaluhunna al iman wal Islam. Nikmat Allah yang Allah berikan pada manusia itu sangat banyak. Tapi dari sekian banyak nikmat itu yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Jadi nikmat yang paling besar bukan hanya berupa materi, Pak. Kalau materi itu semua orang bisa dikasih. Allah nggak melihat ini Islam apa nggak Islam. Yang non-Muslim pun dikasih materi, yang Islam pun dikasih materi. Tapi ketika orang itu dikasih iman, nggak semua orang loh dikasih iman. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada sedikit waktu. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mic-nya enggak ada. Nah, bentar tuh.
Nah. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Ustadz, tadi saya mendengar yang pertama awal itu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dengan dari Allah itu, yang dibilang hadis kursi. Ya. Nah itu saya ya sempat bingung juga sih. Itu sebenarnya dua-duanya digunakan umat Islam atau bagaimana tuh Pak Ustadz? Yang saya bingung tuh biasanya kan al hadis yang Nabi aja yang kursi itu belum pernah dengar saya. Ya kebetulan memang saya baru memahami lah Islam. Ya. Jadi saya ingin tahu yang hadis kursi itu yang seperti apa, dan kalau yang hadis Nabi sih udah sering saya dengar ya. Ya. Hanya itu ya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau definisi hadis qudsi saya sampaikan tadi ya, firman Allah nih Pak. Tapi tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Diucapkan oleh lisan Nabi, maknanya itu langsung dari Allah. Ya. Kalau Al-Qur'an kan beda. Kalau Al-Qur'an kan Allah turunkan ke malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi. Nah, kalau hadis qudsi enggak. Ya. Itu langsung Allah. Kalau pakai bahasa yang lebih sederhana itu apa? Allah meminjam mulutnya Rasul untuk menyampaikan firman Allah itu. Jadi langsung dari Allah, tapi diucapkan oleh lisan mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis qudsi itu nggak banyak juga Pak. Lebih banyak hadis Nabi. Kalau hadis Nabi kan ucapan Nabi jadi hadis, perbuatan Nabi jadi hadis, diamnya Nabi jadi hadis. Sudah pasti banyak. Tapi kalau hadis qudsi itu nggak banyak. Ya, salah satu hadis qudsi yang saya sampaikan tadi adalah berkaitan dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak sabar terhadap ujian-ujian Allah. Allah menyuruh orang itu supaya keluar dari muka bumi ini dan suruh cari Tuhan selain Allah. Itu salah satu hadisnya. Tapi ada hadis lagi. Mungkin Bapak sering dengar ada istilah ana ingda doni abdibi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku. Itu kan? Itu hadis qudsi juga. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, ya aku akan memberikan kebaikan. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk, maka aku akan memberikan keburukan. Ada lagi hadis qudsi yang kaitan dengan memakmurkan masjid. Ya, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban walakin nadurtu ila amiri buyutil mutahabbina fi wal mustaghfirina bil askhal rafa'tu lahumul adab. Ketika Allah melihat manusia sudah banyak berbuat dosa, maka Allah kepingin timpakan azab kepada orang-orang itu. Tapi begitu Allah mau menimpakan azab, Allah nggak jadi. Karena apa? Allah masih melihat ada orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini hadis qudsi juga. Yang kedua, wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, membaca istighfar di waktu orang terlelap tidur. La rafa'tu lahumul azab, aku cabut azabku itu, aku enggak jadi turunkan ke muka bumi. Itu juga salah satu hadis qudsi juga. Tapi jumlahnya memang tidak banyak, ya. Berbeda dengan hadis Nabi. Tercatat. Dan ya, cuma tidak ditulis di dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan memang ada jumlah ayatnya, ada jumlah suratnya ya. Kalau hadis qudsi itu ya tidak ditulis di dalam Al-Qur'an, tapi sama-sama firman Allah. Maka kekuatan hadis qudsi, kekuatan dalil ya, itu di bawah Al-Qur'an. Jadi kalau mau diambil urutan itu, kekuatan dalil itu Al-Qur'an ya, lalu hadis qudsi, di bawahnya hadis Nabi. Nah, nanti terus ke bawah lagi ada sahabat, ada tabi'in, baru ulama-ulama salafus saleh. Gitu. Nah, itu tentang apa hadis qudsi, Pak. Baik. Sudah mau Isya ya. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa-doa kita
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna bersyukur ya Allah, agar kami mampu mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Jangan Kau silaukan kami karena kenikmatan-kenikmatan dunia ini ya Allah. Jangan Kau perdayakan kami terlalu cinta kepada dunia ini ya Allah. Karena kami sadar semua ini titipan-Mu ya Allah. Dan semua ini pasti akan kembali lagi kepadamu. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna sabar ya Allah. Agar kami mampu mensikapi semua cobaan hidup ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketabahan. Kami sadar ya Allah, apapun yang menimpa kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua ini adalah rencana-Mu. Semua ini adalah takdir-Mu ya Allah. Kami tidak mungkin mampu melawan rencana-Mu. Ya Allah, berikan kekuatan kami agar kami mampu ikhlas, tabah, sabar menghadapi ujian-ujian-Mu. Ya Allah, ajarkan kepada kami makna tawakal ya Allah, agar kami mampu berserah diri hanya kepada-Mu. Karena hidup dan mati kami sudah ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.